Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 8. Jumpa lagi bersama Bu Ade. Di video kali ini kita akan belajar teorema Pythagoras. Simak baik-baik ya. Oke. Bunyi teorema Pythagoras. Dalam segitiga siku-siku apapun, kuadrat dari panjang hipotenusa atau sisi yang terletak di depan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Atau dengan kata lain, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana C adalah sisi terpanjang segitiga atau disebut hipotenusa. Coba perhatikan segitiga di samping. Ini C itu merupakan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku dan dia terletak di depan sudut siku-sikunya. Sedangkan A dan B adalah dua sisi lainnya atau disebut sisi siku-siku atau sisi tegak bisa juga. Ya, sisi siku-siku atau sisi tegak. Nah, gitu ya. Oke. Mari kita buktikan kebenaran teorema Pythagoras. Ambil 4 segitiga siku-siku yang identik dengan panjang sisi A dan B dan panjang hipotenusa C. Aturlah sehingga hipotenusanya membentuk persegi miring. Luas persegi itu adalah C kuadrat. Sekarang atur ulang segitiga menjadi 2 persegi panjang, sehingga meninggalkan kotak yang lebih kecil di kedua sisi. Luas kotak-kotak tersebut adalah A kuadrat dan B kuadrat. Inilah kuncinya. Luas total gambar tidak berubah dan area segitiga tidak berubah. Jadi, ruang kosong yang satu C kuadrat harus sama dengan ruang kosong yang satunya lagi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita ke contoh soal menentukan panjang sisi salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Perhatikan nomor 1. Tentukan panjang hipotenusa segitiga berikut. Nah, perhatikan segitiga hijau berikut bahwa di sini terdapat sebuah sisi C yang belum diketahui panjangnya. Yang inilah yang disebut hipotenusa karena dia merupakan sisi depan sudut siku-siku dan dia juga merupakan sisi terpanjang dari segitiga ini. Nah, sedangkan dua sisi tegak atau sisi siku-siku dari sisi segitiganya diketahui, yaitu 5 dan 12. Maka di sini berlaku bahwa nilai C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sesuai teorema Pythagoras yang sebelumnya tadi kita bahas. Jadi nilai C kuadrat itu sama dengan 25 ditambah 144. Maka C kuadrat sama dengan 169. Nah, jika C kuadrat sama dengan 169, maka kita bisa peroleh nilai C adalah akar dari 169 itu, yaitu adalah 13. Jadi, panjang hipotenusa segitiga ini adalah 13 cm. Soal kedua. Perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah titik-titik sentimeter. Nah, berapakah panjang ini? Sisi BC. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita harus buat garis dari titik C tegak lurus terhadap garis AB. Ya, jadi seperti ini. Tegak lurus. Oke, kira-kira seperti itu. Kurang lurus ya. Nah, sehingga ini membentuk sudut siku-siku. Nah, misalkan titik potong dengan garis AB kita bikin titik E, sehingga terbentuk segitiga siku-siku BEC. Gitu ya. Nah, untuk mencari BC, kita akan gunakan segitiga BEC ini. Nah, berapakah panjang BE? Nah, panjang BE itu sama dengan panjang AB gitu ya, dikurang dengan panjang AE. Nah, panjang AB dikurang panjang AE.
Nah, AB di sini 33. Sedangkan A ke E itu panjangnya sama dengan B ke C, yaitu 25. Sehingga sisanya adalah 33 dikurang 25 adalah 8. Maka panjang EB adalah 8 cm. Lalu panjang CE. Panjang CE ya. Ini yang pertama, yang kedua, panjang CE itu karena dia tegak lurus CE ini terhadap AB, maka otomatis dia akan sejajar dan sama panjang dengan AD, yaitu 15 cm. Jadi CE sama dengan AD 15 cm. Nah, kalau gitu kita sudah bisa cari nih BC-nya. Oke, perhatikan. Segitiga siku-siku BEC. Nah, kita ke sebelah ya. Nah, pada segitiga siku-siku BEC, nah, Ibu ulang gambar kembali. Ini siku-siku di E tadi ya. Oke. Berlaku teorema Pitagoras bahwa BC kuadrat ya, sisi miring kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegak dari sisi siku-siku. Nah, yaitu BE kuadrat ditambah EC kuadrat. Gitu. Jadi tadi BE-nya adalah 8, CE-nya 15. Maka BE kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 9, 4 tambah 5, 6 tambah 2, 8, 289. Oke, itu baru BC kuadrat. Berarti panjang BC aja akar dari 289, yaitu 17. Jadi panjang BC dari trapesium ini adalah 17 cm. Oke. Selanjutnya. Nah, di kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak sekali ditemukan yang namanya sudut siku-siku. Makanya teorema Pitagoras ini sangat bermanfaat. Seperti contoh berikut. Kamu lihat ada tangga sepanjang 6 meter ya, bersandar. Nah, bersandar di sebuah dinding. Nah, bagian bawah tangga berjarak 1 meter dari dinding. Pertanyaannya, seberapa jauh tangga tersebut mencapai tembok? Nah, yang ditanya adalah berapa ketinggian ini. Nah, di sini kita perhatikan bahwa terdapat sudut siku-siku di sini yang dibentuk oleh tangga, tembok, dan tanah atau lantai gitu ya. Berarti kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Ini tangga yang panjangnya 6 meter, lalu ada jarak dari tangga ke tembok itu 1 meter. Nah, lalu ditanya berapa nilai H ya. Nah, di sini berlaku teorema Pitagoras karena dia siku-siku bahwa 6 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah H kuadrat. Gitu ya. Nah, 6 kuadrat berapa? 36. 1 kuadrat adalah 1 ditambah H kuadrat. Nah, gimana kita mencari H kuadrat? Nah, H kuadrat bisa didapat dengan mengurangkan 36 dengan 1. Sehingga H kuadrat sama dengan 35. Atau H saja berarti akar dari 35. Nah, cukup sampai di situ aja boleh ya. Akar 35 karena bukan merupakan bilangan kuadrat, jadi hasilnya tidak bulat, tapi bisa diperkirakan bahwa ini sama dengan 5, sekian ya. 5, sekian.
sangat dekat sama 6 ya. Jadi bisa kalau kita taksir ini 5,92 atau menggunakan kalkulator ini dapatnya 5,92 gitu. Oke. Jadi seberapa jauh tangga tersebut mencapai tembok adalah 5,92 meter, bukan sentimeter ya, meter. Oke. Ya, jadi kapanpun kamu menemukan sebuah segitiga siku-siku, jika kamu mengetahui panjang dari dua sisi segitiganya, kamu pasti bisa menemukan berapa panjang dari sisi yang ketiga. Itulah gunanya teorema Pitagoras. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.